Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Arinta Fanda di Sukacita Podcast episode kedua, Suara Kita Cerita Kita. Teman pemilih, kami ucapkan terima kasih banyak atas antusiasme kalian yang senantiasa menunggu update terbaru dari kami. Tidak lupa kami juga ingatkan untuk teman pemilih semua untuk senantiasa like, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasi dan lonceng agar tidak tertinggal postingan terbaru dari kami. Di episode sebelumnya, kita sama-sama sudah membahas tentang bagaimana kinerja KPU baik dalam menyongsong pemilu dan non-pemilu. Tentunya dalam menyelenggarakan pesta demokrasi pemilu, KPU tidak hanya bekerja seorang diri, tentu dibantu dengan beberapa mitra kerja yang turut menyukseskan jalannya pesta demokrasi di negeri ini. Salah satu mitra kerja kami yang senantiasa membantu menyongsong jalannya kepemiluan adalah Bakes Bangpol, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Teman pemilih telah hadir bersama kami Bapak Dr. Edi Suprayitno dari Bakes Bangpol. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya, bagaimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Mungkin bisa dibagi Pak dengan teman pemilih di rumah tentang biografi singkat Bapak. Ya, terima kasih teman pemilih sekalian. Kebetulan saya memang berkarir pertama kali itu di bagian organisasi Setda Kabupaten Sumedap. Saya berkarir, saya lahir dari saat waktu itu adalah program magang di SMK 1 Sumedap, setelah itu berkarir di bagian organisasi, setelah dari organisasi lanjut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedap, terakhir menjadi Kabid Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedap, setelah itu lanjut ke bidang pemuda olahraga di Disbud Porapat. Setelah itu 6 bulan berada di bidang PK di BPBD Kabupaten Sumedap. Setelah itu tahun 2024 April, kalau tidak salah April, itu diangkat kembali menjadi sekretaris di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedap. Berarti sudah berapa tahun Pak di Bakes Bangpol? Di Bakes Bangpol hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tentu bukan perjalanan yang mudah ya Pak. Siap. Berada di titik ini. Siap. Oke Pak. Mungkin bisa sedikit dibagikan Pak dengan teman pemilih di rumah. Mungkin kesehariannya di Bakes Bangpol itu bekerjanya di bidang apa? Saya di Bakes Bangpol kebetulan berada di posisi sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, fungsi sekretaris di sini adalah memastikan bahwa manajemen organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu berjalan dengan baik. Tujuan organisasi berjalan dengan baik. Sasaran kinerja dan indikator kinerja utama bisa tercapai dengan baik, khususnya pada organisasi perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretariat juga ditopang oleh 3 bidang. Jadi ada bidang Wasbang, ada bidang Wasnas, ada bidang politik. Nah, kalau kaitannya dengan konteks politik di kami itu ada bidang politik dan organisasi dalam negeri. Jadi ada konteks politik yang ada di bidang politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selama ini memang selalu bersinergi dengan KPU. Tidak hanya KPU, kalau konteks penyelenggaraan pemilu bisa juga bersinergi dengan Bawaslu, bersinergi juga dengan TNI maupun dari Polri. Baik Pak, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema dan membahas tentang peran Bakes Bangpol dalam pemilu di Sumedap. Siap. Untuk mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana dukungan konkret Bakes Bangpol itu dalam menyongsong pemilu di Kabupaten Sumedap? Konteks pemilu terakhir adalah pemilu kada kemarin. Jadi fungsi Bakes Bangpol di sini dalam mendukung kegiatan pemilu salah satunya adalah bahwa Bakes Bangpol juga menjamin adanya dukungan dana penyelenggaraan pemilu baik untuk KPU, untuk Bawaslu, untuk TNI maupun untuk Polri. Yang selanjutnya Bakes Bang menjadi fasilitator penyelenggaraan pemilu untuk mendukung suksesnya pemilu. Kita saat ada pemilu misalkan membangun des pilkada, des pemilu untuk memastikan tidak ada masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Di DES itu terdiri oleh semua OPD terkait, termasuk koordinasi aktif dengan teman-teman KPU maupun Bawaslu untuk memastikan bahwa pemilu
berjalan secara demokrasi, pemilu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam aspek pemilu itu sendiri. Oke, berarti memang ada peran aktif ya Pak dalam Siap. Ya. melangsung pemilu itu sendiri. Siap. Mungkin Pak, bagaimana sih caranya untuk memberikan jaminan pendidikan politik untuk masyarakat sendiri Pak? Dalam konteks pendidikan politik, Bakas Bangpol selalu menyelenggarakan kegiatan yang memastikan bahwa pendidikan politik itu tersampaikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah kita selalu melakukan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan, sosialisasi tentang bela negara, di mana wawasan kebangsaan dan bela negara tersebut salah satunya adalah menjamin hak-hak konstitusional masyarakat dalam memilih. Masyarakat diberi pendidikan politik yang secara luas, bahwa wawasan kebangsaan itu adalah salah satunya mereka punya ruang untuk memilih baik di DPR, baik DPR RI maupun oleh mereka memilih dalam konteks bupati dan wakil bupati. Mungkin untuk capaiannya Pak, untuk sosialisasi pendidikan pemilih itu untuk pemilu yang kemarin, Bagas Bang itu sudah kesosialisasi? Kalau menurut kami, berdasarkan data, ada beberapa instrumen lah. Yang pertama, instrumen terkait dengan minimnya pengaduan di Bawaslu. Yang kedua, instrumen tentang distribusi suara pemilih yang sah, baik di legislatif, kalau kita melihat grafiknya, baik di legislatif maupun di pemilu kada kemarin, grafik pemilih suara yang sah itu mengalami peningkatan. Kalau dalam konteks pengaduan di Bawaslu, di kemarin itu, pelaksanaan kemarin itu, pengaduan itu tidak banyak. Nah, maka dua hal ini yang menurut kami mencerminkan bahwa proses pendidikan politik di Kabupaten Sumeneb ini sudah baik. Itu sekiranya Pak, distribusinya kemarin itu apakah hanya ke sekolah atau ke masyarakat umum saja Pak? Kalau kami mungkin kolaboratif ya, kalau di KPU mungkin menyasar pemilih-pemilih pemula. Kalau di kami lebih kepada kecamatan-kecamatan yang secara peta kami koordinasinya itu kepada kecamatan, berarti ditaruh di kecamatan yang terdiri dari baik organisasi masyarakat maupun perangkat desa di kecamatan itu kami libatkan untuk dalam konteks sosialisasi tersebut. Cuma memang ranahnya memang harus dibedakan. Kalau KPU biasanya menyasar adik-adik pemilih pemula untuk pendidikan politik itu sendiri. Mungkin kita membahas selanjutnya ya Pak. Siap. Untuk kita beralih ke hubungan Pak. Hubungannya Bagas Bangpol ini sendiri dengan partai politik itu seperti apa Pak? Kalau konteks hubungan Bakas Bangpol dengan partai politik, yang pertama, Bakas Bangpol itu menjadi fasilitator adanya partai politik di Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, Bakas Bangpol itu juga menyediakan bantuan keuangan untuk partai politik. Ada 10 partai politik yang di Kabupaten Sumeneb yang masuk dalam DPRD, yang kemudian kita bantu keuangan partai politik. Hubungan dengan partai politik itu yang saat ini salah satunya adalah bantuan keuangan, termasuk koordinasi terkait dengan keberadaan partai politik itu sendiri yang menjadi mitra strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Sumeneb. Oke, mungkin itu tadi kan dalam konteks politik ya Pak. Ya. Tapi kalau mungkin di kesehariannya, apakah ada kontribusi gitu Pak antara Bagas Bangpol dan politik sendiri? Karena memang di salah satu item wajib pada bantuan keuangan partai politik itu adalah instrumen pendidikan politik yang wajib dianggarkan oleh partai politik. Nah, instrumen pendidikan politik yang wajib dianggarkan oleh partai politik itu, Bakas Bangpol menjamin bahwa hal tersebut telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan kaedah-kaedah hukum, dan Bakas Bangpol juga hadir untuk menjadi mitra bagi partai politik kapanpun dibutuhkan untuk melakukan koordinasi, supervisi dan sebagainya terkait dengan konteks kegiatan partai politik. Dalam hal ini adalah pendidikan politik, itu kami siap untuk selalu bersinergi dengan partai politik. Berarti memang kesehariannya juga ada kesinambungannya dengan partai politik. Oke.
Selanjutnya Pak, seperti apa mungkin ada upaya dari Bakes Bangpol Sumeneb sendiri dalam menyongsong pemilu yang akan datang Pak, tahun 2029? Saat ini Bakes Bangpol Kabupaten Sumeneb telah menyusun naskah akademik. Nah, naskah akademik ini untuk merumuskan dan membahas serta nantinya menetapkan peraturan daerah berkaitan dengan dana cadangan pemilu 2029. Nah, kenapa perlu dibuat perda untuk dana cadangan itu? Karena memang dana untuk pemilu itu tidak sedikit. Tidak sedikit, maka tidak mungkin langsung dianggarkan dalam 1 tahun, langsung dianggarkan kemudian dilaksanakan, tidak mungkin. Maka dibuatlah ketentuan sesuai dengan peraturan itu adalah dana cadangan. Nah, dana cadangan ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka hari ini kami menyusun dan sudah selesai naskah akademiknya. Kemungkinan di Prolegda 2026 kita akan membahas peraturan daerah, rancangan peraturan daerah berkaitan dengan dana cadangan. Nah, dana cadangan ini nanti kita anggarkan setiap tahun sampai dengan 2029. Nah, hal ini kemudian yang ingin kami pastikan bahwa pelaksanaan 2029 tidak terkendala dengan anggaran. Kami pastikan setiap tahun ada anggaran yang dimasukkan dalam tanda kutip dana cadangan itu untuk menjamin keberlangsungan pemilu di 2029, baik pemilu legislatif maupun pemilu kada. Hal lainnya, mulai tahun 2026 kami juga akan melakukan sosialisasi ke tingkat masyarakat dan kami juga akan melakukan mitra kerjasama dengan KPU maupun Bawaslu untuk menyiapkan apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi kelemahan dalam tanda kutip pemilu kemarin yang nantinya akan kita perbaiki bersama. Kita mungkin membangun sistem, baik sistem kerjasama untuk menyongsong pemilu 2029 berdasarkan kelemahan-kelemahan, identifikasi kelemahan yang pemilu tahun kemarin. Gitu. Sedikit saya kulik lagi ya Pak, tadi Bapak nge-mention tentang kelemahan gitu. Mungkin bisa dibagikan Pak dengan teman pemilu di rumah, apa aja sih mungkin hambatan dan rintangan Pak di penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sumeneb ini Pak? Ya, mungkin ke depan kita perlu sistem yang terintegrasi antara KPU, Bawaslu, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, sistem terintegrasi itu misalkan dalam konteks pengaduan, kita harus secara real time bisa mengkalkulasi dan bisa mengidentifikasi apa yang menjadi pengaduan masyarakat, baik di Bawaslu maupun di Bakes Bangpol, karena bisa saja ada beberapa item misalkan yang kurang di Bakes Bangpol yang kita tidak ketahui dan ada di Bawaslu misalkan. Nah, sistem-sistem seperti ini kemudian yang perlu kita bangun bersama agar apa yang kemarin menjadi catatan, misalkan koordinasi yang kurang efektif, koordinasi yang ternyata parsial antara Bawaslu, KPU sama Bakes Bangpol ini tidak terulang kembali. Maka kami ke depan mungkin akan membangun sebuah sistem terintegrasi dengan KPU, Bawaslu maupun Bakes Bangpol terkait menyongsong pemilu kada 2029. Mungkin ada cerita unik sendiri Pak di penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin. Kan kita tahu sendiri nih Pak, Kabupaten Sumeneb ini sangat luas dan terpisah. Ya, mungkin ada cerita unik Pak dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ya, karena kita memang ada 128 pulau kalau tidak keliru, 128 pulau itu, maka faktor geografis ini yang kemudian membuat kita senut-senut gitu. Jadi saat kemarin kita mentabulasi suara dari masing-masing kecamatan yang ada di Des Pilkada kami, yang kendala yang paling kami rasakan itu adalah daerah-daerah yang terpencil yang secara sinyal itu juga tidak menyentuh. Nah, ini kemudian harus dijadikan formula paling tidak kalau jangkauannya bisa setengah hari, kalau bisa dipercepat menjadi 1 jam atau 2 jam itu kan lebih baik. Nah, ini mungkin formula-formula ini yang kemudian kita akan diskusikan dengan teman-teman di KPU, kita diskusikan dengan teman-teman di Bawaslu, karena kan waktu tidak bisa terulang. Saat 2 jam yang lalu ada pengaduan kan tidak mungkin mengulang lagi untuk diadukan kembali. Maka
kesinambungan waktu, kecepatan respon kami, kecepatan respon penyelenggara yang lain itu menjadi momentum untuk menjamin kepada masyarakat bahwa layanan bidang politik, bahwa layanan baik di pemilu legislatif maupun pemilu kada itu, masyarakat menjadi terjamin bahwa akan terlaksana dengan baik, masyarakat juga dijamin bahwa apa yang mereka adukan itu pasti nyampe. Nah itu kemarin yang kami rasakan di teman-teman di Bakas Bangpol juga saat kami ditugaskan untuk Des Pilkada, itu yang kami rasakan ada beberapa yang perlu dilakukan koordinasi dengan penyelenggara yang lain, atas penyelenggara. Begitu Mbak. Ini yang terakhir ya Pak, Siap. terkait dengan adakah upaya-upaya yang dilakukan Bakas Bangpol Sumeneb itu sendiri dalam membangun sinergi dengan penyelenggara pemilihan umum di Sumeneb? Ya, pertama memang banyak hal. Kita awali memang tahun ini kita bikin yang saya sampaikan tadi itu bikin naskah akademik. Sudah selesai, tahun depan kita target adalah menetapkan peraturan daerah yang kemudian kita pastikan bahwa anggaran-anggaran untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya itu akan tersedia. 2029 akan tersedia. Dua hal ini bagian dari langkah-langkah strategi untuk komunikasi dengan penyelenggara pemilu untuk tahun berikutnya. Hal-hal lainnya tahun depan mungkin kita juga akan memetakan bagaimana pola koordinasi yang efektif dengan KPU, Bawaslu, TNI maupun Polri berkaitan dengan aspek rencana penyelenggaraan pemilu di 4 tahun, 3,5 tahun ke depan. Hal-hal lainnya, program kegiatan di kami juga akan selalu bersinergi dengan KPU, baik ke kecamatan maupun ke instansi lainnya berkaitan dengan pola penyelenggaraan pemilu di tahun 2029. Oke, berarti bisa saya simpulkan ya Pak, bahwasanya penyelenggaraan pemilu itu sendiri tidak semata-mata hanya kita anggarkan, kita rencanakan pada tahun 2029. Yeah. Itu kita perlu persiapan yang matang, Siap. bahkan hingga 4 tahun sebelumnya ya Pak. Ini kita mulai menyusun, kita mulai mengkoordinasikan, mungkin ada hal-hal yang bisa untuk kita salurkan di pemilu di tahun 2029. Iya, karena memang konteks pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan apapun termasuk kegiatan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu kada itu tidak terlepas dari riak-riak kekurangan. Nah, riak-riak kekurangan itu kemudian yang kita formulasikan. Nah, selama menyongsong 2029 maka ada item-item yang perlu kita diskusikan, ada item-item yang perlu kita perbaiki. Tidak hanya menyangkut anggaran yang kita siapkan, tapi hal-hal lainnya, perangkat komunikasi dan sebagainya itu yang perlu kita komunikasikan bersama dengan KPU dan Bawaslu. Demikian, Mbak. Oke, sangat berkesan sekali Pak dan informatif sekali, dan ini mungkin kali pertama ya Pak untuk kita berbagi dengan teman pemilu di rumah mungkin yang kurang familiar dengan Bakas Bangpol itu seperti apa. Di episode kali ini kita telah mendengarkan begitu berharganya Bakas Bangpol dalam menyongsong pemilu. Siap. Terima kasih Bapak Edi telah berbagi cerita dan pengalaman bersama kami. Terima kasih juga untuk teman pemilu yang udah ngikutin dari awal hingga akhir. Saya ingatin lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta nyalain notifikasinya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.